Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan Samsung sudah dibongkar dan dikasih karet ini ya. Ini tidak ada tutup belakang. Ini kata teman saya HP-nya hidup. Jadi saya akan coba hidupkan terlebih dahulu. Kasusnya handphone ini hidup tapi tidak tampil atau lampunya yang bermasalah ya. Kalau tampil ini ada tulisan Samsung tapi layar gelap ya. Ini layar gelap Samsung Galaxy J7 Prime. Kelihatan nggak ya? Ada tulisan Samsung tapi tidak ada cahaya ya. Jadi layar gelap saja. Namun tampilan kita ketahui, kita sudah hidupkan tampil untuk layarnya tapi tidak ada pencahayaan. Jadi bisa kita pastikan, kita langsung bongkar saja untuk Samsung J7 Prime. Kita lepaskan LCD-nya dulu. Kita akan fokuskan di bagian hardware ya. Ini pasti daerah driver lampu atau IC lampunya di handphone Samsung J7 Prime. Kita lepaskan semuanya dulu. Kita pastikan sudah hidup handphonenya dengan permasalahan di bagian lampu. Oke, lanjut kita coba cek terlebih dahulu G610F. Jadi kita akan pastikan untuk buka skematik terlebih dahulu. Kita lanjut. Kita buka Borneo skematiknya, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga Borneo skematiknya terbuka ya. Kita coba untuk Samsung G610F dengan permasalahan bagian lampu. Kita tunggu hingga Borneo-nya terbuka. Masuk ke hardware solusi Samsung SMG610F ya, 610. Oke, dengan permasalahan LCD light atau lampu LCD. Kita akan coba cek satu persatu apa yang menyebabkan Samsung J7 Prime ini tidak ada cahaya di LCD-nya. Oke, lanjut. Ini bagian kaleng ini ya, berarti kita akan coba bongkar bagian driver lampu ini. Kita akan coba pastikan satu persatu apakah ada indikasi short atau tidaknya. Oke, kita akan coba pakai multimeter digital ya untuk memastikan. Step pertama itu cek di bagian kapasitor atau lilitan yang terdeteksi short atau tidaknya. Di skala dioda atau buzzer, probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita ukur di lilitan ini terlebih dahulu, dan kapasitor apakah ada bocor atau teridentifikasi short ya, atau indikasi short itu di bagian kapasitor atau lilitannya. Jadi harus ada hambatan dalam di setiap kaki-kaki ya. Kalau ini ada 0,2, 0,9 itu berarti menandakan bahwasanya ada hambatan dalam di setiap jalur yang terhubung. Kita coba pastikan apakah ada short terdeteksi atau semua titik berubah menjadi ground. Dan saya coba cek satu per satu, ini kapasitor tidak terhubung ground, serta untuk lilitan juga tidak ada ground terdeteksi. Oke, lanjut kita akan cek di bagian yang lain. Setelah kita dapati tidak ada short terdeteksi, naik ke bagian soket. Ini soket LCD-nya. Jadi kita akan cek untuk bagian mesin ya, PCB ya, apakah
terdeteksi jalur putus atau tidaknya, wajib kita dapati hambatan dalam di setiap titik atau jalur yang terhubung ini ya, harus ada hambatan dalam. Jadi kalau tidak kita jumpai hambatan dalam berarti jalur putus. Oke, saya curiga ada satu jalur ini di warna oranye ini ya, yang bagian bawah sendiri ini. Kadang ada hambatan dalam, kadang tidak. Kita dapati ini bagian apa ini? LCD yang jalur oranye ini nomor berapa itu? Kita akan coba cek sekali lagi apakah benar adakah hambatan dalam. Ya, ini saya rasa muncul, tapi kadang juga hilang sendiri. Apakah benar? Jadi saya akan coba untuk memastikan terlebih dahulu jalur oranye ini yang kadang tidak muncul ya untuk hambatan dalamnya. Ini jalur apa ini? Kita akan cari tahu. Untuk jalur oranye ini masuk ke bagian apa ini ya? Ke bagian IC. Ke bagian IC driver lampunya. Jadi bisa kita pastikan terlebih dahulu untuk jalur apa itu ya, oranye itu apa itu, LCD PWM ini masuk ke soket juga. Dan kita coba cek, ternyata tadi kadang ada hambatan dalam, kadang tidak. Saya pastikan terlebih dahulu benar atau tidaknya. Kita coba cek sekali lagi. Oke, ternyata hambatan dalam masuk ya. Oke, ternyata hambatan dalam masuk. Berarti tidak ada jalur di bagian soket LCD yang bermasalah. Bisa kita pastikan tidak ada jalur di bagian soket LCD yang bermasalah. Sedangkan untuk powernya itu masuk di bagian IC power, dan tidak kita jumpai short juga, tidak kita jumpai kapasitor yang bocor atau berubah menjadi ground semuanya. Dan sudah kita coba cek di bagian soket LCD juga tidak ada masalah. Berarti kita akan coba fokus di bagian driver IC lampu itu sendiri ya. Driver lampu atau driver light ini, IC lampu itu sendiri kita akan coba gantikan saja, karena tidak kita dapati untuk short dan putus jalur. Nanti setelah kita akan gantikan, kita cek untuk suplai tegangan ya. Saya dapat kanibalan, saya punya kanibalan dari J7 Prime. Kita akan coba gantikan dengan IC kanibalan dari handphone yang sudah mati ini. Dan setelah kita gantikan, kalau tidak berhasil, bisa kita cek tegangan suplai ya. Tapi biasanya saya gantikan terlebih dahulu. Oke, lanjut, kita akan coba angkat untuk kanibalan IC lampunya, driver light-nya ini dengan setelan blower di angin 4 dan heater di 340 derajat. Setelahnya kita akan coba cetak ulang untuk IC kanibalan ini. Kita wajib untuk cetak ulang kembali. Kita bersihkan sisa-sisa timahnya dan setelahnya kita cetak ulang kembali. Apakah proses untuk cetak ulang dan pemasangan dari IC kanibalan ini berhasil? Nantikan tutorial dari kami Merapi Flasher selanjutnya di part kedua setelah video ini saya publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.